Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maesari dari kelas D3B Analis Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Schistosoma haematobium. Pengertian Schistosoma haematobium adalah salah satu spesies trematoda darah yang bersifat anhermaprodit atau organ genital terpisah yang dapat menimbulkan penyakit schistosomiasis haematobium. Penyakit schistosomiasis haematobium disebut juga dengan vesical bilharziasis, urinary bilharziasis, endemic hematuria, vesical schistosomiasis, dan schistosomal hematuria. Parasit ini disebut juga dengan the vesical blood fluke. Hospes intermediarnya yaitu keong air atau Bulinus sp dan Planorbarius sp. Hospes definitifnya yaitu manusia. Taksonomi Schistosoma haematobium. Yang pertama, kingdom yaitu Animalia. Filumnya yaitu Platyhelminthes, kelasnya Trematoda, ordonya Strigeiformes, familinya Schistosomatidae, genusnya Schistosoma, spesiesnya Schistosoma haematobium. Siklus hidup Schistosoma haematobium. Cacing dewasa hidup di vena sekitar vesikel urinaria, uterus, dan daerah pelvis. Kemudian telur keluar dari tubuh bersama urin. Di dalam air, telur menetas. Kemudian keluar miradium, lalu masuk ke hospes perantara, berkembang menjadi spora kista, keluar dari hospes perantara menjadi cercaria, penetrasi ke kulit manusia, ikut sirkulasi darah, kemudian menuju jantung, paru-paru, kembali ke jantung, lalu masuk sirkulasi darah arteri, dan menjadi dewasa di vena sekitar vesikel urinaria, uterus, dan daerah pelvis. Ciri-ciri telur cacing Schistosoma haematobium. Yang pertama, ukurannya 120-150 mikrometer. Yang kedua, bentuk oval. Salah satu kutubnya membulat. Yang ketiga, dilengkapi dengan spina terminal yang terletak di kutub yang lain. Yang keempat, kulit sangat tipis dan halus. Yang kelima, warna abu-abu atau kuning pucat. Dan yang keenam, berisi embrio besar bersilia yang diliputi membran atau kulit dalam. Ciri-ciri cacing dewasa. Yang pertama, cacing jantan panjangnya 10-15 mm, lebih pendek dibandingkan cacing betina yang panjangnya 20 mm. Yang kedua yaitu kulit tertutup tuberkul yang halus. Yang ketiga, di belakang ventral sucker jantan terdapat 4-15 testis. Dan yang keempat yaitu ovarium cacing betina terletak di pertengahan tubuh posterior. Cacing jantan yang pertama ukurannya yaitu 10-15 kali milimikron. Dan kutikulanya yaitu tuberkula halus, testisnya yaitu 4-5 berkelompok. Cacing betina ukurannya yaitu 20 kali 0,25 milimikron. Ovariumnya yaitu posterior pertengahan badan, dan telur dalam uterusnya yaitu terdapat 20-30 butir. Hospes perantaranya yaitu Bulinus atau Physopsis dan Planorbarius. Hospes definitifnya yaitu manusia, habitatnya yaitu plexus vena vesicalis dan prostatica. Patologi dan gejala klinisnya. Yang perubahan yang terjadi disebabkan oleh 3 stadium cacing yaitu serkaria, cacing dewasa, dan telur.
Perubahan-perubahan dapat dibagi dalam 3 stadium. Yang pertama, masa tunas biologik. Masa tunas biologik terdapat gejala kulit dan alergi, yaitu eritema papula disertai rasa gatal dan panas hilang dalam 2-3 hari. Kemudian gejala paru, yaitu batuk, kadang-kadang pengeluaran dahak yang produktif. Yang kedua yaitu stadium akut. Stadium akut terdapat mulai sejak cacing bertelur. Kemudian keluhannya demam, malaise, berat badan menurun. Pada infeksi berat menjadi sindroma disentri. Hepatomegali timbul lebih disusul splenomegali. Terjadi sampai 6-8 bulan setelah infeksi. Yang ketiga ada stadium menahun. Stadium menahun itu yang pertama penyembuhannya dengan pembentukan jaringan ikat dan fibrosis. Yang kedua, hepar kembali mengecil karena fibrosis. Hal ini disebut sirosis. Sirosis menjadi sirosis periportal. Gejalanya yaitu splenomegali, edema tungkai bawah, dan alat kelamin, asites, dan ikterus. Yang terakhir, stadium lanjut sekali dapat terjadi hematemesis. Diagnosisnya yaitu yang pertama menemukan telur dalam tinja, urin, atau jaringan biopsi. Yang kedua reaksi serologi. Lanjut ke epidemiologi. Epidemiologinya itu yang pertama berhubungan erat dengan air dari irigasi dengan adanya fokus keong sebagai hospes perantara. Yang kedua, infeksi berlangsung pada orang yang bekerja di sawah. Yang ketiga, kelompok usia yang terkena 5-10 tahun. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.